Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hamdan wa salaman wa ba'du. Yang kami hormati Mas Vicky dari Bea Cukai sekaligus dosen dan para mahasiswa baik yang S2 maupun masih S1. Ahlan wa sahlan bikutubikum. Terima kasih atas kehadiran panjenengan di Kampung SDGs. Ini namanya Sekretariat Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Tentunya kalian sudah paham tentang SDGs. Dari 17 tujuan itu, di sini saya mengambil 10 ya. Jadi kampung anti kemiskinan. Jadi bagaimana masyarakat yang miskin itu bisa ditangani. Kampung ketahanan pangan. Kampung sehat dan sejahtera. Kampung cerdas. Kampung ramah gender. Kampung dengan air bersih dan sanitasi, kampung ramah lingkungan, kampung ekonominya maju dan kreatif, kampung non disparitas, dan kampung dengan rutilahu. Jadi ini saya ngambil yang praktis-praktis saja. Nah, kampung SDGs ini bermula dari Jember. Nah, kemudian merambah ke berbagai daerah baik Jawa maupun di luar Jawa. Kami diamanati oleh Bappenas itu 2 kegiatan. Satu, membuat buku fikih SDGs. Yang kedua, membuat rule model pesantren SDGs. Karena Bappenas itu mungkin melihat background saya ini adalah background pesantren dan background NU, sehingga yang lain itu diberikan kepada teman-teman yang lain atau NGO yang lain. Kemudian di Bapeda Provinsi saya memang beberapa kali mempresentasikan tentang kampung SDGs ini yang ada di PPT itu. Pernah seluruh Bapeda se-Jawa Timur, baik kabupaten maupun kota, kami diminta untuk presentasi supaya beberapa kabupaten dan kota ada studi tiru untuk membuat kampung SDGs agar tujuan SDGs itu bisa tercapai. Kemudian untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan SDGs, terus terang saya banyak bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Jadi kalau UNED itu baru Fakultas Farmasi, kemudian UINKHAS, kemudian kalau di Situbondo di Universitas Ibrahimi, dan juga ada beberapa perguruan tinggi yang lain yang telah melakukan MOU dengan kami. Tapi kalau mahasiswanya itu pernah dari Sulawesi, ya, kemudian dari ITB, dari UNER, kemudian dari Unibra, itu banyak melakukan pengabdian, studi dan penelitian di sini. Nah, saya terus terang terbantu dengan adanya mahasiswa itu, karena mereka banyak melakukan asesmen setiap tahunnya itu. Jadi kan bisa terukur dengan adanya asesmen itu. Oh, di kampung ini dulu kemiskinannya tinggi, kemudian turun, stuntingnya berapa dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa
di bidang asesmen. Nah, ada yang menarik lagi kalau terkait dengan mahasiswa. Ketika mahasiswa ada di sini 1 bulan, 2 bulan, dulu di sini ini anak-anak kampung yang ada di sini rata-rata setelah SLTP nikah, gitu. Setelah SLTA sudah nikah, gitu. Jadi kadang-kadang kalau tidak nikah kerja kemana. Tapi alhamdulillah dengan adanya mahasiswa yang ada di sini ini, mereka lalu tertarik dan sudah banyak yang kuliah di berbagai perguruan tinggi. Nah, di sini memang ada beberapa produk ya, termasuk di sini ada Rumah Pangan Lestari. Nah, Rumah Pangan Lestari ini karena di sini di desa, sehingga saya di belakang itu ada kambing, bagaimana kotoran kambing itu bisa menjadi pupuk. Kemudian ada semacam pupuk yang dari daun dan dari kulit buah, ya, kompos, ya, ada yang seperti itu. Nah, fermentasi lah, ya, di situ. Kemudian selain dari itu memang karena di sini mayoritas petani, maka saya banyak menekankan itu. Juga di sini ada pembuatan sabun, dan alhamdulillah sudah melalui hasil cek di Politeknik. Jadi sabunnya ini cocok apa enggak, bagus apa enggak, dan hasil ceknya itu bagus. Sudah ada, kita dapat keterangan. Nah, sabun ini untuk praktek anak-anak mahasiswa, yaitu itu tadi untuk merubah mindset agar dia bisa berwirausaha. Nah, juga di sini banyak masyarakat yang juga ada ikan tawar, ya ada yang ternak, juga ada yang kerajinan, pembuatan tasbih, manik-manik dan lain sebagainya. Nah, saya memang berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha, baik itu pengusaha yang sudah besar maupun UMKM, sehingga anak-anak mahasiswa itu saya ajak ke tempat usaha-usaha mereka, baik yang sudah besar seperti Pak Haji Arum Sabil, di Padepokan sana kan ada peternakan, kemudian UMKM di daerah Balu, di daerah Umbul Sari, kemudian di berbagai daerah. Nah, itu kita jadikan sarana pengabdian bagi mahasiswa untuk bisa dia menjadi seorang pengusaha. Nah, selain dari itu saya punya 3 hal gerakan, istilahnya gerakan saya itu. Gerakan saya itu adalah gerakan harakah fikriyah kalau bahasa Arabnya, atau gerakan pemikiran. Sehingga saya dengan teman-teman selalu melakukan diskusi, apa itu FGD, apa itu seminar, apa itu sarasehan dan lain sebagainya. Nah, gerakan-gerakan fikriyah ini penting. Terkadang bagaimana gerakan ini bisa memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah. Nah, makanya di sini ini kadang-kadang kalau malam dijadikan tempat FGD dengan teman-teman mahasiswa, pikiran-pikiran apa yang bisa diberikan kepada negara, pikiran-pikiran apa yang bisa diberikan kepada masyarakat, gitu. Kedua, ada harakat tatbiqiyah namanya, gerakan implementasi. Jadi tidak hanya pikiran saja, tapi bagaimana masyarakat ini bersama mahasiswa, bersama perguruan tinggi itu melakukan gerakan real. Seperti di sini ini ada
rumah toga yang aksentuasinya itu memanfaatkan bunga telang. Jadi bunga telang itu di sini karena manfaatnya itu sangat besar untuk kesehatan dan sudah di-training oleh Fakultas Farmasi pembuatan bunga telang itu. Sehingga di sini itu banyak bunga telang. Nah, bunga telang. Nah, ya macam-macam lah ya. Kadang-kadang kan teman-teman itu ada yang dari ekonomi, ada yang dari manajemen, ada yang dari agama, juga ada yang dari peternakan dan pertanian. Nah, sehingga kolaborasi itu penting. Jadi kadang-kadang kalau di sini ini ya bersama masyarakat, ayo bagaimana yang pertanian itu membuat pupuk-pupuk organik gitu. Nah, di sini ada semua fasilitas, tapi istilahnya miniatur. Jadi bukan usaha yang besar. Terutama saya kepingin sebenarnya tentang pengelolaan sampah. Saya ini sangat sedih. Ini mumpung belum terlambat. Menurut saya mahasiswa, kemarin saya dengan teman-teman unit juga bersama Meru Betiri, ya, Meru Betiri, ya, Taman Nasional Meru Betiri. Kan rencana kita mau mengadakan semacam training gitu kepada masyarakat, karena masyarakat ini masih banyak membuang sampah dengan sembarangan di sungai-sungai. Sampai anda usah jauh-jauh cek, saya itu repot sampai saya minta kepada mas, ayolah buat konten bagaimana masyarakat tidak membuang sampah di sungai. Itu angel, itu kendalanya. Apa ini harus dengan pemerintah atau dengan masyarakat atau dengan, saya pusing mikirin itu, dan lama kelamaan kan menjadikan lingkungan banjir di mana-mana. Temporjo itu setiap tahun pasti terjadi banjir di situ. Ya karena itu hutan gundul, pembuangan sampah yang sembarangan, kurang adanya kepedulian kepada lingkungan. Jadi kalau berbicara tentang SDGs memang luas ya. Tapi sebenarnya andai kata itu dijadikan proyek bisnis, itu bisa. Andai kata kita bisa memilah mana sampah plastik, mana sampah kardus, mana sampah organik, kita edukasi masyarakat, itu kan sudah uang. Nah, ini PR kita tentang lingkungan ini, karena itu bagian dari SDGs, harus kita pikirkan bersama-sama. Saya kira itu dulu. Yang ketiga itu istiqraiyah, harakah istiqraiyah itu penelitian itu. Jadi alhamdulillah ada daftarnya nanti di laptop saya, berapa mahasiswa di sini yang telah melakukan penelitian, baik S1, S2, S3, penelitian tentang SDGs ini. Nah, syukur kalau jenengan nanti bisa minta kepada dosen pembimbingnya untuk melakukan penelitian tentang SDGs itu. Saya kira itu. Terima kasih ya, ini saya terima apa adanya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.